wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pelatihan pengenalan. Sebenarnya bukan pelatihan, tapi lebih ke pengenalan hama dan penyakit pada jamur tiram. Tetapi ini sifatnya itu sharing. Jadi apa yang saya temui di perkuliahan ataupun di buku yang saya baca akan saya share di sini. Ini mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa share screen, jadi saya minta bantuan kepada sasaran saya untuk men-share screen materi saya. Jadi yang pertama kita akan mengetahui apa itu perbedaan dari hama dan penyakit jamur tiram. Perbedaan hama dan penyakit sebenarnya bukan pada jamur tiram, tapi secara umum hama dan penyakit. Jadi secara umum hama dan penyakit itu berbeda. Hama itu merupakan penyebab kerusakan tanaman yang dapat dilihat dengan mata. Jadi biasanya hama ini adalah golongan dari hewan-hewan yang dapat kita lihat, baik itu dari serangga ataupun hewan-hewan yang lain. Lalu selanjutnya itu ada penyakit. Penyakit itu disebabkan oleh hewan-hewan yang tidak bisa kita lihat. Bukan hewan sih, sebenarnya makhluk hidup yang tidak bisa kita lihat, yaitu makhluk hidup mikroskopik biasanya kita sebut. Nah, itu biasanya itu seperti virus dan bakteri. Jadi biasanya yang terlihat itu gejalanya kalau penyakit seperti ada bercak-bercak, terus perubahan warna dan lain-lain seperti itu. Namun pada umumnya hama dan penyakit itu sama-sama menyebabkan kerusakan pada komoditas. Jadi dapat menimbulkan kerugian yang apabila kita tidak mengendalikannya, kita akan menimbulkan kerugian yang cukup besar seperti itu. Namun pada dasarnya pada jamur tiram sendiri itu hama dan penyakitnya tidak begitu banyak, karena pada jamur tiram sendiri itu dibudidaya pada gudang seperti kumbung itu, yang pasti kita harus menjaga kesterilan dan kebersihannya, karena ketika jamur tiram tidak steril kan tidak akan tumbuh seperti itu. Jadi ya sebenarnya sedikit sekali hama dan penyakit yang dapat menyerang jamur tiram seperti itu. Khusus penyakit sendiri pada jamur tiram itu sebenarnya jarang, namun kita juga harus mewaspadai apabila terdapat gejala-gejala yang dapat menyerang jamur tiram itu. Untuk itu selanjutnya kita akan mengangkat pada materi selanjutnya, yaitu hama pada jamur tiram. Nah, secara sekilas memang hama jamur tiram ini jarang sekali menyerang kepada jamur tiram, karena memang pembudidayaannya yang tertutup. Namun sebenarnya ada hama yang dapat menyerang jamur tiram yang harus diwaspadai. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama itu lalat jamur. Jadi lalat jamur ini merupakan hama yang paling sering menyerang pada rumah jamur. Di Indonesia sendiri itu intensitas serangan lalat jamurnya itu masih lebih rendah dibandingkan dengan negara subtropis. Untuk jenis lalatnya sendiri yang paling banyak itu yang menyerang Lycoriella spp dan Caboldia spp. Jadi lalat jamur ini menyerang dengan cara memasuki rumah jamur atau kumbung itu. Kemudian dia akan meletakkan larva jamur yang berwarna putih. Jadi dia itu akan sulit dibedakan dengan jamur tiramnya sendiri. Biasanya lalat jamur ini akan menyerang pada bagian-bagian yang tersembunyi. Untuk akibat dari serangannya ini biasanya akan menyebabkan
kerugian pada kuantitas, jadi kuantitasnya akan menurun dan kualitasnya tentu saja. Next. Jadi selanjutnya cara pengendaliannya. Sebenarnya cara pengendaliannya ini lebih kepada cara pencegahan, yaitu yang pertama itu mungkin salah cara pencegahannya yang dapat dilakukan. Yang pertama menutup rapat rumah jamur atau kumbung. Jadi lalatnya itu tidak akan masuk. Kalau bisa diberikan selambu. Dan selanjutnya itu kita rutin memeriksa jamur tiram itu. Jika ditemukan larva, barulah kita dimusnahkan dengan cara manual. Nah, untuk secara kimiawi kita dapat melakukan penyemprotan insektisida. Namun lebih baik tidak dilakukan pada saat menjelang pemanenan, karena ketika kita melakukan pemanenan dan kita akan mengedarkan kepada konsumen, itu akan membahayakan konsumen seperti itu. Next. Jadi selanjutnya ada kutu apit. Kutu apit. Ya, apit ini sebenarnya nama Latin, yang benar itu namanya kutu daun. Jadi kutu daun ini dapat menyerang jamur tiram dengan cara menghisap cairan sel jamurnya. Jadi dia akan menyebabkan terdapat bercak-bercak pada batang dan bubuk jamurnya. Lalu dia juga akan agak mengering seperti itu. Nah, apit ini juga dapat menjadi vektor dari beberapa jenis virus yang dapat menyebabkan kematian tanaman jamur. Nah, selain itu apit ini juga dapat mengeluarkan cairan madu. Jadi dia akan mengundang semut ke tanaman jamur tiram. Jadi tanaman jamur tiram ini akan dirubung semut seperti itu. Dan dia juga dapat mengundang tumbuhnya cendawan jelaga yang berwarna hitam. Ini juga pada hama ini juga dapat menyebabkan kerugian secara kuantitas dan kualitas, karena ya seperti itu tadi, kualitasnya akan menurun dan kuantitasnya juga akan mengikuti. Seperti itu. Untuk cara pengendaliannya sebenarnya hampir sama. Yang pertama ya harus ditutup rapat rumah jamur atau kumbungnya untuk menghindari masuknya apit tersebut. Kemudian apabila terdapat sisa tanaman di dalam rumah jamur yang membawa telur atau membawa apitnya sendiri, itu harus diletakkan di luar, jadi jangan diletakkan di dalam. Terus untuk yang terbuat dari jerami, biasanya saat kita berbudidaya jamur tiram kan memang sering terdapat petani yang menggunakan jerami sebagai media tanamnya. Jadi sebelum menggunakan jerami tersebut, lebih baik kita disterilisasikan dulu agar menghindar dari serangan apit dan telurnya. Karena apit dan telur ini biasanya terbawa oleh itu jeraminya. Lalu selanjutnya itu dengan cara kimiawi, yaitu menggunakan insektisida seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada tungau. Tungau ini merupakan binatang kecil yang dari golongan serangga. Tungau ini biasanya berkaki 8 atau 10 atau 12. Dia ini biasanya menyerang jamur tiram dengan cara menghisap cairan sel jamur tiram, sehingga tubuh dan tudungnya itu akan tampak membesar. Selain itu, dia juga akan menimbulkan bercak pada jamur tiram, sehingga dia itu tidak akan menarik penampilan dari jamur tiramnya itu tidak akan menarik seperti itu. Selain itu juga tungau ini bisa menjadi vektor dari beberapa jenis virus. Jadi dia akan menimbulkan penyakit gitu. Nah, secara umum tungau itu merupakan hama yang merugikan, meskipun jarang sebenarnya menyebabkan kegagalan panen, tapi kan dia dapat mengubah penampilan dari jamur itu. Jadi dia akan secara langsung menurunkan kualitas dari jamur tiram itu.
harus ditutup rapat untuk menghindari masuknya tungau tersebut. Juga jangan kita meletakkan sisa tanaman yang sudah diserang oleh tungau tersebut di dalam kumbung. Untuk yang kedua sama seperti sebelumnya juga, jadi untuk media tanamnya terbuat dari jerami harus disterilisasi terlebih dahulu karena dapat membawa tungau atau telur. Karena memang tungau dan telur ini juga dapat terbawa dari sawah ke jerami yang digunakan. Nah, yang ketiga yaitu pemeriksaan secara rutin. Jadi ini adalah pengendalian secara mekanik, yaitu dengan cara memeriksa secara rutin lalu membersihkannya secara manual gitu. Untuk yang kedua yaitu pengendalian secara kimiawi, yaitu dapat dilakukan dengan cara memberikan akarisida. Selanjutnya hama yang selanjutnya ada semut. Jadi sebenarnya semut ini tidak merugikan secara langsung, namun dapat menyebabkan penurunan kualitas pada jamur tiram karena biasanya semut ini akan tertarik kepada bakloknya jamur tiram. Jadi semut ini akan bersarang pada tanaman jamur. Jadi jamurnya itu akan kotor. Kadang juga semutnya juga akan melubangi baklok dan membawa bagian-bagian dari baklok itu ke sarangnya. Jadi sebaiknya baklok ini tidak terlalu kering agar tidak dibawa oleh semut karena semut itu sangatlah suka pada baklok yang kering. Itu untuk cara pengendaliannya. Next. Cara pengendaliannya itu pertama melakukan penyiraman secara rutin dan merata. Jadi tujuannya agar bakloknya itu tidak kering dan juga agar semutnya itu dapat disiram, terbawa oleh air. Jadi kita juga dapat membersihkan semutnya itu dari bakloknya dengan cara menyiram. Untuk yang kedua, apabila kumbungnya ini terdapat pada daerah yang banyak sekali semut atau endemik semut, jadi lebih baik awalnya disemprot terlebih dahulu dengan menggunakan insektisida, lalu baru diletakkanlah baklok itu. Selain itu juga dapat digunakan anti semut untuk untuk kumbungnya. Selanjutnya apa sih penyakit pada jamur tiram? Sebenarnya untuk penyakit sendiri itu di daerah Indonesia sendiri itu jarang menyerang pada jamur tiram. Tapi kita juga harus mempelajari karena jika kita tidak mengetahui maka itu dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Saya ingatkan sekali lagi bila penyakit itu disebabkan oleh cendawan atau bakteri, virus yang tidak dapat dilihat oleh mata. Biasanya penyakit bercak kuning ini ditemukan pada tanaman tembakau, cabai, atau mentimun. Biasanya disebabkan oleh bakteri Pseudomonas agaricii. Jadi pada literatur yang saya baca itu bakteri ini akan menyerang pada tudung atau tubuh jamur dengan menimbulkan gejala yaitu bercak berwarna kuning. Bercak kuning ini dapat menyebabkan seluruh jamur itu menjadi busuk. Jadi penampilannya itu tidak akan menarik sehingga orang yang akan membelinya itu akan berpikir, wah gimana kok bercak-bercak seperti itu. Nah ini penyakit ini juga sangatlah sering menular kepada tanaman yang lain. Jadi biasanya perantara dari bakteri ini itu terdapat dari alat-alatnya ataupun dari rumah jamurnya, atau juga bisa disebabkan dibawa oleh bibit air yang digunakan seperti itu. Ya potensi kerugiannya cukup besar sebenarnya karena kita juga tidak akan mengetahui
tidak dapat mengetahui langsung siapa penyebabnya, jadi kita tidak dapat mengendalikan secara mekanik seperti itu. Jadi untuk cara pengendaliannya sendiri itu yang pertama kita harus menggunakan bibit yang sehat yang berasal dari produsen bibit jamur yang terpercaya seperti itu. Yang kedua itu peralatan yang digunakan itu harus disterilkan dengan menyemprot larutan alkohol 70%. Jadi ini sebenarnya lebih ke pencegahan agar virusnya juga dapat bisa dihilangkan seperti itu. Terus yang selanjutnya itu air yang digunakan itu air yang dari sumur atau air tanah, bukan dari air sungai, rawa atau danau, karena air tersebut itu sangatlah rentan membawa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya itu sebaiknya pemajamur yang telah diserang itu sebaiknya disemprot menggunakan larutan sodium hipoklorit 2,5% atau dengan menaburkan kapur pertanian. Biasanya kita menggunakan dolomit seperti itu. Untuk daerah yang endemik yang biasanya terserang oleh penyakit tersebut itu dapat dilakukan dengan cara menyemprot bakterisida. Lalu selanjutnya jamur tiram yang terserang parah sebaiknya segera diisolasi dari jamur tiram yang lain. Jika jamur tiram yang diserang itu udah parah, baru jamur tiram itu, maksudnya dengan medianya itu bisa dibakar seperti itu. Next, selanjutnya ada penyakit selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh cendawan trichoderma atau kita disebut dengan penyakit cendawan hijau. Jadi cendawan ini berwarna hijau. Jadi apabila menyerang tanaman jamur tiram itu akan membuat jamur tiram yang seharusnya berwarna putih akan berubah menjadi warna hijau. Penularannya itu dapat terjadi melalui spora yang dapat berpindah dengan cara udara, air, atau peralatan yang digunakan atau tangan pekerja yang digunakan. Biasanya jamur tiram ini akan mengubah penampilan jamur tiram menjadi jelek. Akibatnya jamur ini dapat menyebabkan hal tersebut dan ini juga berbahaya bagi manusia. Untuk cara pengendalian dari penyakit cendawan hijau ini sebenarnya hampir sama. Yang pertama, menggunakan bibit yang sehat yang berasal dari produsen bibit jamur terpercaya. Sangat dianjurkan membeli bibit jamur tiram pada laboratorium atau balai yang besar. Untuk yang kedua, peralatan yang digunakan dalam budidaya itu harus disterilkan dengan merendam pada larutan alkohol 70% untuk membunuh bakteri-bakteri yang mungkin terbawa. Untuk selanjutnya itu air yang digunakan untuk penyiraman itu sebaiknya air sumur dan air tanah seperti yang tadi, bukan air sungai dan dari rawa atau danau karena berpotensi untuk membawa bakteri itu. Selanjutnya itu sebelum melakukan pekerjaan itu sebaiknya tangan pekerja itu disemprot dengan menggunakan alkohol 70% untuk membunuh bakteri yang mungkin terbawa itu. Untuk yang terakhir, apabila tanaman yang terserang itu sudah agar tidak menular dengan tanaman yang lainnya, sebaiknya langsung dibakar atau dapat dilakukan penaburan kapur untuk tidak memperluas serangannya dari penyakit itu.
virus atau mikovirus. Jadi jamur tiram itu dapat diserang dari beberapa jenis virus dan mikovirus. Gejalanya itu yaitu yang pertama, bercak berwarna kuning, kecoklatan atau coklat. Bercak ini kemudian itu akan mengering dan menurunkan penampilan dari jamur tiram. Secara umum, serangan virus dan mikovirus pada jamur tiram